Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran online kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan bagian yang terakhir, yaitu yang F, menyelesaikan soal terapan. Ibu langsung baca aja dari modul kalian, jadi kalian juga bisa menyimak, kalian bisa membaca juga di modul yang sudah kalian fotokopi. Langkah-langkah untuk menentukan problem maksimum atau minimum pada soal terapan. Yang pertama, buatlah persamaan agar fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan menjadi satu variabel dengan cara substitusi atau eliminasi. Kemudian langkah yang kedua, tentukan keadaan stasioner fungsi untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu langsung ke soal sehingga kalian jauh lebih paham nantinya. Kita bahas contoh 12. Contoh 12 nomor 1 ya, Ibu baca, kalian juga bisa menyimak. Nomor 1 itu jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Tentukan nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut. Karena bilangannya belum diketahui, Ibu bisa misalkan. Jadi kita misalkan bilangan pertamanya itu X, kemudian bilangan keduanya itu Y. Sehingga Ibu punya persamaan yang pertama, X ditambah Y kuadrat itu sama dengan 75. Ini dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama kan mengatakan jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua sama dengan 75. Udah ya, anak-anak? Oke. Nah, sekarang ini kita mau tentukan nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut. Jadi Ibu misalkan lagi hasil kalinya misalnya ini ya, hasil kali kedua bilangan, jadi X kali Y. Misalnya Ibu kasih lambang ya, Ibu kasih lambang misalnya Z. Z itu adalah hasil kali kedua bilangan. Jadi Ibu ulangi, misalnya hasil kalinya Ibu kasih lambang Z, maka Z itu sama dengan X kali Y, hasil kali kedua bilangan itu. Nah, berikutnya Z-nya ini kita bisa ubah. Oh ya, yang ini kita kan bisa ubah nih. X sama dengan 75 dikurang Y kuadrat. Ini ya, jadi kita kali kembali, ini kita bisa ubah, X-nya sama dengan 75 kurang Y kuadrat. X sama dengan 75 kurang Y kuadrat kita bisa substitusikan ke sini, supaya kita punya hanya satu variabel, yaitu Y. Sehingga kita bisa ubah Z sama dengan, X-nya kita ganti ini, 75 dikurang Y kuadrat dikali Y. Sehingga kita dapatkan Z sama dengan 75Y ini ya, kali ini dikurang Y pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan Z sama dengan 75 kali Y dikurang Y pangkat 3, di mana Z itu adalah hasil kali. Nah, untuk nomor 1 kan kita mau menentukan nilai terbesar dari hasil kali. Ingat, pokoknya kalau ada nilai terbesar, nilai terkecil, itu pasti turunan pertamanya sama dengan 0. Ibu ulang ya. Kalau ada kalimat nilai terbesar, nilai terkecil, atau puncak, ekstrim, itu pasti turunan pertamanya sama dengan 0. Ini berarti juga begitu. Yang berikutnya adalah berarti syarat apa ini? Nilai terbesar. Ya, syaratnya Z aksennya harus sama dengan 0 ya, karena tadi kan Ibu sudah bilang kalau kita mau tentukan nilai terbesar, terkecil, puncak, maksimum, ekstrim, itu pasti turunan pertamanya sama dengan 0. Karena kita mau mencari hasil kali terbesar,
Berarti syaratnya Z aksennya sama dengan 0. Ibu ulang, karena tadi kita mau mencari hasil kali, yaitu Z, nilainya terbesar, maka syaratnya Z aksennya sama dengan 0 ya. Sekarang kita turunkan, berarti ini sama dengan Z aksennya, berarti ini 75 dikurang 3Y kuadrat sama dengan 0. Kita bisa faktorkan, kita bisa dapatkan berarti 3Y kuadratnya sama dengan 75 ya. Ini kita pindah ke sana, sehingga kita dapat Y kuadratnya sama dengan 25. Sehingga kita dapat Y-nya, ingat ini kuadrat, berarti ini bisa positif, bisa negatif 5. Y-nya bisa positif 5, bisa negatif 5. Nah, karena Y-nya sudah dapat, kita bisa tentukan X. Jadi X-nya itu sama dengan ini. Kita substitusi lagi ke sini. X tadi itu kan 75 dikurang Y kuadrat kan, X-nya. X-nya tadi 75 kurang Y kuadrat. Y-nya sudah dapat. Ini. Dikurang 5 kuadrat. Berarti kita dapatkan 5 kuadrat dari 5, berarti X-nya 50 ya. 50. Kebetulan yang negatif juga sama. Jadi kalau yang negatif kan negatif 5 kuadrat juga 25. Jadi hasilnya sama ya, 50. Jadi tidak usah kita cari. Kebetulan positif 5 dengan negatif 5 kalau dikuadratkan sama. Jadi nilai X-nya hanya 1. Nah, kita sudah dapat ini X-nya 50. Jadi kita bisa ambil kesimpulan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut sama dengan, kan tadi X kali Y ya, berarti X-nya 50, Y-nya 5. Y-nya 5, berarti dapat sama dengan 250 yang terbesar. Kita pakai yang positif, karena kalau kita pakai Y-nya negatif, nanti dia negatif jadi terkecil. Karena ini yang ditanyakan yang terbesar ya anak-anak, makanya kita pakai Y-nya yang positif 5. Sedangkan yang negatif 5 tidak kita pakai, karena nanti hasilnya negatif pasti jadi kecil. Silakan diamati. Kalau sudah, kalian boleh catat di modul yang sudah kalian fotokopi. Nanti kita bahas nomor 2. Silakan ditulis dulu, kita ketemu di soal nomor 2. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Sekarang ke nomor 2, Ibu baca soalnya. Suatu perusahaan memiliki X karyawan yang masing-masing memperoleh gaji 150X kurang 2X kuadrat rupiah. Total gaji karyawan akan mencapai maksimum jika jumlah karyawan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk nomor 2, sekarang kita tulis dulu ya. Banyak karyawan, X ya, banyak karyawannya X. Kemudian gaji tiap karyawan ya, gaji tiap karyawannya ini 150X dikurang 2X kuadrat. Dia tanya total gaji karyawan akan maksimum jika jumlah karyawan tersebut adalah titik-titik. Jadi kita harus tentukan total gaji karyawan. Nah, total gaji karyawan misalnya Ibu beri lambang Z ya. Z-nya itu kan pasti banyak karyawan dikali dengan gaji tiap karyawan 150X dikurang 2X kuadrat. Z-nya. Z itu adalah, Ibu ulang, total gaji karyawan. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 150X kuadrat dikurang 2X pangkat 3. Z ya, ini variabel Z-nya. Ingat Z adalah total gaji karyawan.
perusahaan ini mau tahu total gaji karyawan akan mencapai maksimum jika jumlah karyawannya berapa. Oh, berarti kita ingat ada kata maksimum, minimum, pasti syaratnya pasti Z aksen sama dengan 0. Jadi kita turunkan ini berarti 300x dikurang 6x kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan ini ya, 6x kurang buka ini 50 300 ya, dikurang x sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan untuk yang ini x nya sama dengan 0, untuk yang ini dapat x nya sama dengan 50. Kalau x nya 0 pasti ini TM. Kenapa TM? Kan tidak mungkin karyawannya 0, berarti nggak punya pegawai, nggak punya perusahaan, karyawannya 0. Jadi ini TM ya. Jadi yang kita pakai pastinya x nya sama dengan 50. Jadi total gaji karyawan akan maksimum kalau karyawannya 50 orang. Jadi jawabannya X sama dengan 50. Kalau di pilihannya, di optionnya berarti orang ya. Jadi jawabannya A. Ya, ini jawaban untuk nomor 2. Kalian boleh lihat, kemudian catat. Nanti kita bahas yang nomor 3 yang terakhir ya. Silakan catat dulu. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjut di nomor 3. Ibu baca soalnya supaya lebih paham. Biaya produksi X barang dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan, ibu tulis ini ya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 100x ditambah 4.500 rupiah. Biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut adalah, nah ingat ada kata maksimum, ada kata minimum, maka turunan pertamanya pasti sama dengan 0. Kebetulan di soal nomor 3 itu yang ditanyakan adalah biaya minimum untuk memproduksi barang. Nah, sedangkan fx adalah biaya memproduksi x barang. Berarti kita tinggal turunkan langsung ya. Syaratnya nanti f aksen x nya sama dengan 0. Berarti ini fungsinya kita turunkan, kita dapat 2x dikurang 100 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan langsung x nya sama dengan 50 ya. Jadi artinya biaya minimum itu kalau memproduksi barangnya 50. Nah, yang ditanyakan adalah berapa biaya minimumnya. Ya, kita masukkan X50 ini ke fungsi awal, ke fungsi biaya produksi, sehingga kita dapatkan F50 sama dengan 50 kuadrat dikurang 100 kali 50 ditambah 4.500. Kita akan dapatkan hasilnya Rp 2 juta. Ingat ini tadi kan dalam Rp1.000 ya, dalam Rp1.000. Yang ini kan dalam kurung buka Rp1.000 ya, sehingga ini hitung hasilnya dapat 2 juta. Jadi biaya minimumnya, biaya minimum untuk memproduksi barang adalah 2 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti. Kalau kalian mengalami kesulitan, seperti biasa kalian boleh menghubungi Ibu atau menghubungi tutor di kelas kalian masing-masing, seperti yang sudah diumumkan. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa mengerjakan uji kompetensi dan dikumpulkan sebagai nilai tugas. Sekian anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran online berikutnya. Selamat siang.